Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom. Shalom. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam ibadah KU2 pagi hari ini. Kita semua sudah merasakan kasih Tuhan dan penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Dan pagi hari ini Tuhan sudah mengumpulkan kita semua untuk kita boleh sama-sama beribadah tempat ini. Mari siapkan hati kita untuk kita boleh sama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan, memberikan persembahan kita, perpuluhan kita, dan juga untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Pertolongan kita dalam ibadah minggu yang kudus ini datang dari Tuhan, Allah pencipta langit, bumi dan segala isinya. Dia setia memelihara ciptaannya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bapak kami dalam surga, kami ucap syukur Tuhan buat kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, campur tangan Tuhan dalam hidup kami. Kalau sampai hari ini kami boleh tetap hidup dengan keadaan yang baik, dengan penyertaan Tuhan, dengan merasakan kasih Tuhan yang limpah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan kalau pagi hari ini juga satu kesempatan lagi Tuhan berikan kami untuk kami boleh sama-sama berkumpul beribadah di tempat ini, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kami juga akan menerima berkat dari firman Tuhan. Kami tahu Engkau sudah hadir Tuhan di tengah-tengah kami dan Kau siap memberkati kami, Kau siap menguatkan kami. Dan kami juga mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan sepenuh hati kami. Karena kami menyukakan hati Tuhan, Allah yang begitu baik buat kami. Terima kasih banyak Bapak, kami menyerahkan ibadah kami pagi hari ini dalam tangan Tuhan, Kau yang beracara dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom. Ada sukacita di rumah Tuhan? Amin. Yang bersukacita boleh lambaikan tangannya, kita boleh lihat kiri kanan depan belakang kita kasih senyuman yang paling baik, salaman yang paling baik. Tidak disangka kita sudah masuk ke bulan kedua di tahun 2024. Siapa yang merasakan berkat Tuhan dan penyertaan Tuhan? Amin, luar biasa sekali ya, kita berikan kemuliaan yang paling dahsyat bagi Allah kita, Allah yang luar biasa. Ada sebuah lagu baru dan saya mau kita semua belajar lagu ini, amin. Amin. Tepuk tangan seperti ini, Wan. Ku selalu percaya Kau Tuhan yang membuka jalan di saat tiada jalan. Katakan firman-Mu berkuasa. Firman-Mu berkuasa mengubah semua keadaan. Sungguh masa depan ada. Kamu semuanya katakan. Kuatkan suara bagimu yang bangkit membebaskanku. Kau bekerja dahsyat di dalamku. Berjalan dalam janji. Berjalan dalam janjimu. Ku dapat kuat yang baru. Kau berkuasa dahsyat di dalamku. Amin. Kita katakan bersama-sama, firman-Mu berkuasa. Firman-Mu berkuasa mengubah semua keadaan. Sungguh masa depan ada. Kuatkan suara bagiku yang bangkit membebaskanku. Kau bekerja dahsyat di dalamku. Berjalan.
dahsyat di dalamku, dahsyat di dalamku. Berikan kemuliaan paling dahsyat bagi Allah kita, come on. Allah yang sungguh luar biasa, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, amin. Come on. Semuanya katakan, Berkuasa di bumi di surga, bertahta bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembela umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. oh, semuanya katakan berkuasa. Berkuasa di bumi di surga, Bertahta bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembela umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. sekali lagi katakan dengan segenap hatimu. Tuhan Allah kita. Kami menyembah-Mu Tuhan karena kami tahu Tuhan, Kau Allah yang tidak pernah melepaskan kehidupan kami dari tangan-Mu Tuhan. Kami katakan Tuhan, walaupun rintangan ada di depan kami Tuhan, kami boleh percaya pada satu nama yang luar biasa bagi kehidupan kami, Yesus. Kami punya Tuhan yang besar, kami punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami hadir ke tempat ini untuk menyembah-Mu Yesus. Mau semuanya katakan, Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesulitan.
sesakan seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Angkat tanganmu, angkat hatimu, sama-sama kita katakan. Kita memberikan kemuliaan yang paling dahsyat bagi Allah kita di tempat ini. Semuanya katakan, ku hidup karena percaya. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia, pengharapan
syukur Tuhan untuk hari ini Tuhan. Mengucap syukur untuk tubuh yang sehat, hati yang sukacita Kau berikan pada kami. Dan kami boleh masuk ke rumah-Mu menaikkan pujian kami, penyembahan kami. Sungguh Tuhan, Kau hadir di tempat ini Tuhan. Dan Kau bersukacita bersama-sama dengan anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Kalau sebentar lagi Tuhan kami akan memberikan persembahan dan perpuluhan Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya persembahan dan perpuluhan kami Tuhan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kami berdoa buat gereja yang mengelolanya supaya Kau berikan hak, hikmat, akal budimu. Sehingga sungguh Tuhan makin banyak lagi orang yang merasakan berkat kasih Tuhan melalui apa yang kami berikan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Dan yang percaya sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Ya, sekali lagi shalom. Oke, sebelum kita berdoa, saya mau mengumumkan sekali lagi tentang couples meeting ya saudara. Terakhir kita buat acara ini sebelum pandemi, sebelum COVID. Karena COVID jadi kita nggak bisa mengadakan acara ini. Acara ini ditujukan kepada pasangan yang sudah menikah berapa tahun pun, berapa lama pun, ya itulah. Jadi nggak ada yang harus di atas 10 tahun atau 5 tahun, tidak. Saudara yang pokoknya asal saudara sudah menikah, dari yang baru menikah sampai yang sudah puluhan tahun menikah, saudara diajak untuk mengikuti acara ini. Bagus banget saudara acaranya, karena kalau saudara yang udah menikah lama, kerasa ya saudara ya lama-lama itu pernikahan jadi 4L. Saudara tahu 4L? Lu lagi, betul ya? Dari bangun pagi sampai tidur, lu lagi yang gue lihat begitu ya. Tapi dengan mengikuti acara seperti begini, itu kita kembali disegarkan. Karena pernikahan adalah pelajaran seumur hidup ya. Nggak ada yang berhenti belajar untuk membina satu pernikahan yang bahagia. Saya dengan Pak Ari pernah mengikuti acara seperti ini, tapi dulu kami menginap satu malam begitu. Dan luar biasa acaranya, itu bagus sekali begitu ya. Dan untuk acara 2 minggu lagi kita nggak nginep saudara, karena mungkin keterbatasan waktu. Nggak semua saudara bisa ikut, tapi mungkin one day nanti kita bikin yang nginep begitu ya. Jadi nanti kita bikin acara itu dinner saudara ya di Crown Hotel. Sudah tahu Crown Hotel yang Jalan Tamblong begitu ya di sana. Saudara yang udah lama nggak dinner sama pasangan karena repot sama anak-anak, mungkin bisa ambil waktu meluangkan waktu untuk bisa ikut acara nanti. Biayanya awalnya harusnya 450.000 saudara seorang ya, tetapi akhirnya diputuskan per orang 150.000 saja, 300.000 per pasangan. Kita akan diberkati dengan berkat rohani yang pasti, disegarkan kembali kehidupan pernikahan kita, dan kita juga akan dinner saudara ya, makan malam di Crown Hotel ya.
Ditunggu pendaftarannya, nanti minta tolong ketua untuk kembali membagikan, men-share link pendaftarannya di grup KU2. Minta tolong pendaftarannya secepatnya karena rekan-rekan panitia perlu mempersiapkan acara ini dengan baik ya. Jadi sekali lagi diundang, kita bikin acara ini minimal setahun sekali, mungkin tahun depan lagi baru bikin. Ya, pasti kita semua akan disegarkan dalam kehidupan pernikahan kita. Ya, ditunggu pendaftaran saudara. Oke, sekarang mari kita berdoa ya. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa kami dalam surga, kami sudah memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Tiba saatnya kami akan duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan, sampaikan isi hati-Mu. Untuk kami semua boleh belajar kembali sesuatu yang baru, kebenaran firman Tuhan yang membuat kami semakin mengenal Tuhan lagi dan membuat iman kami semakin bertumbuh, semakin kuat dalam pengenalan kami yang benar akan Allah yang hidup, Allah yang mengasihi kami, Allah yang kami sembah. Pakai hamba-Mu Tuhan dengan segala keterbatasan untuk sampaikan isi hati-Mu dan berikan kami semua hati seorang murid yang mau belajar, mau didewasakan, mau belajar firman Tuhan lebih lagi supaya kehidupan kami boleh semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya saudara, bulan Februari ini kita sudah masuk satu tema yang baru yang saya rasa belum pernah kita bahas dalam khotbah-khotbah di ibadah di Rehobot. Temanya adalah tentang 7 perkataan salib. Ya. Paskahnya masih lama saudara ya, Paskah itu masih nanti akhir Maret. Dan Paskah itu adalah puncak pelayanan Yesus di dunia. Tuhan Yesus turun ke dunia untuk mati, menderita, menebus dosa kita dan bangkit untuk menyelamatkan kita semua. Itu adalah puncak pelayanan Yesus. Dan sebelum sampai ke puncaknya, ada banyak peristiwa yang perlu kita pelajari, yang perlu kita dalami, yang perlu kita mengerti. Supaya kita bisa memahami sungguh-sungguh pengorbanan Yesus nanti di kayu salib. Jadi tema khotbah mulai awal Februari sampai nanti Maret itu berseri, bersambung dan puncaknya nanti di Jumat Agung dan di Paskah nanti, begitu ya. Jadi hari ini kita akan mulai dari perkataan pertama, tidak 7-7-nya saudara, perkataan pertama saja ya seperti begitu. Khotbah pagi hari ini dibagi 2 bagian. Bagian pertama yaitu saya beri judul hidup yang perlu pengampunan. Jadi karena hari ini adalah perkataan pertama, saya perlu cerita dulu sikonnya pada saat itu karena situasi yang saya ceritakan ini akan berlaku di 7 minggu ke depan. Ya, 7 minggu ke depan kan ada 7 perkataan salib. Itu situasinya sama, situasi dan kondisinya sama. Jadi karena hari ini adalah openingnya, pembukaannya, saya cerita dulu. Situasinya pada saat itu seperti apa. Jadi supaya rekan-rekan hamba Tuhan nanti minggu kedua sampai ke-7 tidak perlu mengulang situasi dan kondisinya ya. Jadi saya cerita dulu pertama mulai dari perjamuan malam terakhir ya. Ini H-1 disalib ya. Perjamuan malam terakhir. Apa sih yang terjadi pada saat perjamuan malam terakhir? Yesus itu makan malam dengan murid-muridnya, dengan ke-12 muridnya. Dan pada saat perjamuan itu Yesus mengajarkan tentang dia memecahkan roti dan anggur. Dan dia mengajarkan tentang roti dan anggur adalah lambang tubuh Yesus. Dan darah Yesus yang tercurah untuk menebus dosa kita. Itu diajarkan pada saat perjamuan malam terakhir. Dan pada saat itu juga ada pemberitahuan tentang murid yang mengkhianati Yesus. Yesus bilang, salah satu dari kamu akan mengkhianati aku. Dan murid-murid nanya, siapa lah seperti begitu ya. Nah itu pemberitahuan pertama. Tentang murid yang akan mengkhianati Yesus. Setelah makan malam terakhir, saya cepetin pasti ya, inti-intinya saja, tidak mungkin terlalu detail. Lalu setelah makan malam, Yesus berdoa. Nah ini setelah makan malam selesai, lalu Yesus berdoa ke Taman Getsemani. Dia mengajak 3 orang muridnya yaitu Petrus, Yakobus dan Yohanes untuk menemani dia berdoa, bersama-sama berdoa. Tapi saudara tentu sering dengar cerita ini, murid-muridnya ketiduran karena capek. Mungkin mereka hari itu habis pelayanan, habis banyak kegiatan dari pagi sampai malam, udah makan malam kenyang, capek lah gitu ya. Diajak berdoa dan ternyata murid-muridnya kelelahan. Nah akhirnya Yesus berdoa seorang diri dan
doa Yesus di sini adalah, Bapa, jikalau mungkin cawan ini lalu daripadaku, tetapi bukan kehendakmu, melainkan kehendakmu yang jadi. Yesus bilang, hatiku sedih seperti mau mati rasanya. Kenapa? Karena dia tahu waktunya sudah dekat. Ini sudah H-1, begitu ya, besok sudah mau disalib. Jadi Yesus itu sangat sedih dan dia berdoa kepada Bapa. Dan di Alkitab diceritakan Yesus mengeluarkan keringat seperti darah. Ya, secara medis itu ada pembuluh darah yang pecah karena stres yang terlalu berat. Kita nggak pernah ya berkeringat sampai keluar darah begitu. Keluarnya seperti darah. Dan Yesus mengalami pada saat itu keringatnya seperti darah. Karena dia mengeluarkan darah dalam keringatnya, bukan seperti darah, bukan. Karena dia sangat sedih, dia sangat stres, dia sangat takut. Karena dia tahu dia harus disalib besok, menderita, menanggung dosa seluruh dunia. Supaya manusia bisa diselamatkan. 3 kali dia bolak-balik dan murid-muridnya tidur. Gitu ya, saudara sudah pernah tahu ceritanya. Lalu setelah 3 kali itu bagaimana selanjutnya? Selanjutnya adalah penangkapan. Prajurit datang ke taman dan didahului oleh Yudas. Yudas dengan prajurit itu datang ke taman, lalu Yudas mencium Yesus. Ini adalah pengkhianatan pertama dari muridnya. Yudas bilang sama prajurit, orang yang akan aku cium itu dia yang kamu tangkap. Dan Yesus datang ke taman Getsemani, Yudas datang ke taman Getsemani, dia mencium Yesus. Lalu Yesus ditangkap untuk diadili. Lalu, ini pengkhianatan pertama dari Yudas ya. Lalu mulailah pengadilan. Yesus diadili secara Yahudi dan secara Romawi. Karena mereka pada saat mereka adalah orang Yahudi, tetapi bangsa Romawi adalah bangsa penjajah. Jadi Yesus diadili beberapa kali secara Yahudi dan Romawi. Dan salah satu pengadilannya, ketika Yesus diadili di hadapan imam besar, semua murid-muridnya sudah kabur. Kenapa takut, saudara? Takut ditangkap juga. Dan pada saat pengadilan itu, pengkhianatan kedua dari muridnya, yaitu Petrus. Petrus menyangkal Yesus pada saat salah satu pengadilan Yesus di hadapan imam besar. Petrus yang ngomong besar dan bilang, saya berani mati buat Tuhan. Petrus yang ngomong besar dan bilang, jangan terjadi, Yesus gak boleh disiksa. Itu Petrus dia yang paling lantang menyuarakannya. Tetapi dia yang menyangkal Yesus pada saat itu. Dan Yesus tahu ya, Yesus tahu. Di Alkitab dikatakan Yesus melihat Petrus pada saat Petrus sudah menyangkal 3 kali. Sebelum ayam berkokok 2 kali. Yesus tahu pada saat itu Petrus sedang mengkhianati dirinya. Dan dia lihat Petrus pada saat itu. Lanjut ke pengadilan-pengadilan yang melelahkan sepanjang malam. Dilempar sana sini, Yesus dilempar ke Pontius Pilatus. Pilatus lempar lagi Kaisar. Karena semua gak ketemu salahnya Yesus. Kaisar balikin lagi ke Pilatus, melelahkan. Pengadilan yang melelahkan sepanjang malam. Sampai pengadilan terakhir adalah di sebelah kiri atas itu di Pilatus. Pengadilan terakhir di Pilatus dan Pilatus harus memutuskan. Dan Pilatus sudah tahu bahwa Yesus gak punya salah apa-apa. Dia gak ketemu salahnya Yesus apa. Tapi karena Pilatus ikut sama kemauan rakyat, akhirnya sudah oke, kalian pingin dia disalib walaupun aku tidak ketemu salahnya dia apa. Dan Pilatus cuci tangan. Artinya dia gak mau menanggung kesalahan akibat keputusan itu. Mulailah penyiksaan Yesus di sebelah kiri atas ya. Dicambuk, badannya luka-luka. Lalu dimahkotai duri, saudara, mahkota duri Yesus itu durinya itu sekitar 10 cm. Saya kemarin ukur telunjuk saya ini gak sampai 10 cm saudara. Padahal saya lumayan panjang jarinya karena dari kecil main piano. Ini gak sampai 10 cm saudara segini. Jadi dianyam dari duri-duri yang sekitar 10 cm dan dibuat dengan diameter yang lebih kecil dari kepala Yesus. Ya, jadi bukan sekedar kayak kita pakai topi cuma naruh di atas, enggak begitu. Diameter mahkota duri Yesus dibuat lebih kecil dari kepala Yesus dan itu ditekan. Jadi masuk ke sini dan semua berdarah, darah mengucur dari kepalanya. Dan ada buluh, saya cari gambar buluh tapi saya nggak dapat. Ditulis di Alkitab ada buluh yang diberikan untuk memukul kepalanya. Pukul kepala Yesus. Bukan cuma badan tapi kepala juga dipukul. Tapi saya nggak dapat gambar buluh itu seperti apa. Tapi penyiksaannya luar biasa ya. Lalu setelah mahkota duri
Dengan tubuh yang penuh luka, dengan kepala yang penuh luka, Yesus disuruh untuk memikul salibnya sampai ke Golgota. Dengan kayu yang kasar, salib itu gak mungkin dipelitur saudara ya, kayunya pasti kasar ya. Dan sampai dia di Golgota, ini adalah puncaknya. Saya ambil gambar ini dari seorang dokter yang ahli anatomi saudara ya, waktu pas browsing. Kalau mungkin para dokter di sini bisa baca tentang analisis dokter ini tentang apa yang terjadi pada tubuh Yesus ketika dia disalib. Jadi begini, penyaliban ini adalah hukuman mati ala Romawi. Ya, Romawi menghukum mati penjahat yang paling jahat dengan cara disalib. Tetapi penyaliban ala Romawi itu tangannya diikat saudara, bukan dipaku, diikat, kakinya juga diikat. Dan mereka digantung berhari-hari sampai mati. Kalau enggak mati-mati, kakinya dipatahin. Dipatahin supaya apa? Supaya darah keluar, terus dia kehabisan darah dan mati. Itu ala Romawi. Tetapi Yesus dipaku, kebayang enggak ngegantung tuh dipaku. Dan posisi pada saat penyaliban, kalau yang saya sedikit mengerti lah tentang anatomi, karena itu bahasanya bahasa kedokteran gitu ya. Saya membacanya aja, aduh gitu ya, lemes saudara bacanya. Jadi begini, cerita sedikit saja ya, semoga tidak terlalu mengerikan, walaupun memang kenyataannya seperti begitu. Jadi kan menggantung ya, menggantung itu dipaku saudara, kanan kiri. Kakinya nggak ada alasnya saudara ya. Nah karena menggantung, maka daerah ekstremitas atas itu daerah tangan, itu tulangnya lepas dari sendinya. Enggak patah, lepas saudara. Taunya dari mana? Beberapa tahun lalu ada penemuan kain kafan Yesus. Itu ada bercak darahnya. Dan diteliti dari penemuan itu. Dan ditemukan dari noda di kain kafan bahwa bagian tubuh atas Yesus memanjang sekitar 20, lebih 9 inch, sekitar 20 cm. Gitu ya, karena apa? Karena tulangnya lepas dari sendinya. Dan ada ayat di Mazmur juga yang mengatakan bahwa tulangku terlepas dari sendi. Ada, itu di Mazmur ada, saya cari. Mazmur 22 ayat 14, tulangku terlepas dari sendi itu ada. Jadi enggak patah tulangnya tapi lepas begitu. Dan dalam keadaan menggantung itu nafas susah. Saudara pernah nyobain bergelantungan gitu ya, kalau ada palang tuh saudara pegang tuh saudara gantung. Itu nafas susah saudara. Karena ada posisi tertentu di mana paru-paru tuh enggak bisa nafas enggak bisa menghirup oksigen dengan bebas. Itu baru kita menggantung doang. Ini gantungnya disalib ya, bukan pegang. Jadi posisi menggantung itu makanya sampai dibilang sama dia posisi kakinya tuh 45 derajat seperti begitu ya, karena berat badannya. Itu membuat Yesus tuh susah sekali untuk nafas. Buat nafas dia harus menekan badannya ke salib ke belakang, atau dia harus agak mengangkat sedikit badannya supaya paru-parunya lebih bebas supaya dia bisa nafas. Nah sekarang gimana caranya mau ngangkat badan? Kan cuma ada luka sama paku di sini, kan gak ada yang bisa dipegang, betul ya? Untuk ngangkat badannya. Cuma ditanggung disangga oleh paku saja di tangan dan kaki. Gimana caranya dia bisa angkat badan untuk dia nafas? Begitu menyakitkan, begitu. Kalau saudara yang, ya sekali lagi kalau saudara yang mengerti, mungkin saudara yang di area-area kesehatan begitu dan mengerti anatomi, baca coba ya. Otot ini yang menyangga, otot ini yang susah dan Yesus sangat kesulitan untuk mengambil oksigen, untuk darah keluar banyak dan dia kekurangan darah seperti begitu. Dan saudara dia itu disalib itu di Golgota. Golgota itu bukan di bukit yang sepi, bukan. Golgota itu di tempat yang rame, di mana orang orang lewat. Memang sengaja buat apa? Buat ditunjukin sama orang-orang. Karena orang yang disalib adalah orang yang paling hina, orang yang bikin kejahatan yang paling jahat, orang yang paling hina. Jadi supaya orang lain tuh lihat, nah kamu jangan bikin salah ya, kalau kamu bikin jahat nanti kamu kayak dia disalib, seperti begitulah. Gitu. Jadi betapa dihinanya Yesus, betapa disakitinya Yesus, betapa dia sangat sakit, betapa dia sangat terhina diperlakukan oleh orang-orang pada saat itu. Biasanya yang terjadi pada orang-orang yang lain disalib, itu yang keluar adalah sumpah serapah dan makian. Ya iyalah orang memang udah jahat ya, terus disiksa pula, disalib pula. Paling gampang ngomong kasar gitu ya, paling gampang maki-maki.
Tetapi dalam keadaan Yesus yang menderitanya jauh lebih dari orang-orang yang lain. Dalam keadaan Yesus yang dihina dengan luar biasa, sesuatu yang gak layak sebetulnya dia terima. Tapi dia tanggung semua. Dia tanggung semua. Dia mengeluarkan perkataan pertama yang oleh salah satu penulis buku dituliskan. Perkataan paling manis, paling agung, paling mulia yang Yesus bilang. Salah satu ya, bukan berarti yang lain tidak mulia, tidak. Salah satu perkataan Yesus yang paling manis, paling agung, paling mulia yaitu, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Setelah semua kesakitan, setelah semua penyiksaan yang dia terima, setelah semua hinaan yang dia terima, perkataan pertama, dia memohonkan ampun dari Bapa buat orang-orang yang menyiksanya. Dan dia memohonkan ampun juga dari Bapa buat kita. Dia tahu manusia gak sanggup untuk nanggung semua seperti itu. Dia tahu manusia, setelah manusia jatuh dalam dosa, gak ada satu hal pun yang bisa manusia kerjakan untuk kita bisa selamat. Harus dia yang turun, harus Yesus yang turun, harus Yesus yang mati. Harus Yesus yang menanggung semuanya. Supaya apa? Supaya kita selamat. Supaya kita gak usah seperti begitu, supaya kita gak usah disalib. Yesus yang menanggung semuanya untuk mengampuni semua kesalahan dan dosa kita, saudara dan saya. Semua kesalahan kita, mungkin kita gak pernah sejahat orang Romawi yang sampai menyalib, sampai memaku Yesus. Tapi segala dosa kita itu mengakibatkan kita gak bisa diselamatkan. Ada ayat di Roma 5 ayat 8 yang mengatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih, karena sekarang kita telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Yesus meminta pengampunan Bapa buat kita juga. Untuk itulah dia menderita, untuk itulah dia dihina. Buat apa? Buat kita semua. Oleh karena itu firman Tuhan juga katakan jika kita mengaku dosa kita maka ia adalah setia dan adil. Ya, dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan dosa kita. Oleh karena itu mari lihat hidup kita sebagai hidup yang luar biasa berharga. Luar biasa indah. Betul? Karena Yesus mati menderita segitunya buat kita. Segitu sakitnya, segitu yang gak kebayang gitu untuk baca, untuk merasakan itu seperti apa. Buat apa? Karena Yesus cinta sama kita. Karena Yesus mau sama-sama sama kita nanti di surga. Itu aja, cuma mau itu. Yesus tuh sayang banget sama kita. Mengasihi kita luar biasa dan dia mau kita sama-sama dengan dia nanti di surga. Caranya seperti tadi. Ya. Jadi bagian pertama, hidup kita adalah hidup yang luar biasa. Hidup yang ditebus. Jangan sia-siakan keselamatan kita. Jangan sia-siakan penebusan yang Yesus sudah kerjakan buat kita. Saya yakin mungkin setiap saudara sudah menerima Tuhan ataupun yang belum. Ini jadi kabar keselamatan buat saudara. Ya, kita yang sudah menerima Tuhan, kita sudah diampuni, disucikan. Supaya satu saat nanti kita bisa bersama-sama dengan Tuhan di surga. Amin. Hidup kita adalah hidup yang luar biasa. Nah itu yang bagian pertama. Kita lanjut ya. Lanjut bagian kedua. Bagian kedua judulnya adalah hidup yang sudah diampuni. Kalau tadi pertama kita menyadari bahwa hidup kita semua perlu pengampunan. Dan kita sudah belajar bagaimana Yesus menderita mati buat kita. Dan yang kedua hidup yang sudah diampuni. Bagaimana sekarang kita menjalani hidup yang sudah diampuni? Ada satu ayat. Kolose 3 ayat 13 mengatakan, kita baca sama-sama aja ya. Ayo kita baca sama-sama ya, cuma satu ayat. Kolose 3 ayat 13, 2, 3. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang terhadap yang lain. Apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, perbuat jugalah demikian. Oke, step selanjutnya setelah hidup kita sudah mempunyai hidup yang diampuni oleh Tuhan adalah kita harus belajar untuk mengampuni orang lain. Ya, ini bagian kedua. Jadi bukan hanya berhenti sampai mendapatkan pengampunan,
Tetapi ada perintah untuk kita mengampuni sesama. Bahan bagian kedua ini saya ringkas dari core maturity saudara ya. Jadi saudara yang udah pernah ikut mungkin udah lama atau saudara yang masih ikut core. Saya meringkaskan bagian kedua ini untuk saudara. Karena memang temanya berhubungan dengan tema pagi hari ini. Kita semua pernah disakiti oleh orang lain. Betul ya. Dan pagi hari ini kita belajar tentang pengampunan. Enggak mudah saudara, enggak mudah. Kenapa? Karena ada luka yang ditinggalkan buat kita, betul ya. Orang menyakiti kita tuh macam-macam. Dari cuma sekedar saya pernah menyetir mobil, nggak salah nggak apa, saya berhenti dan motor di belakang saya nggak ngerem dan dia serempet mobil saya dan dia pergi. Itu juga menyakitkan. Dari cuma sekedar mobil yang luka. Atau mungkin saudara juga pernah disakiti batin saudara. Emosi saudara, jiwa saudara. Ya, orang yang menyakiti sini gitu ya, hati batin saudara dan menimbulkan luka emosional yang dalam, yang nggak mudah, tidak sesepele mobil dibaret begitu. Atau mungkin saudara juga pernah disakiti secara fisik, mungkin saudara pernah ada yang mengalami luka secara fisik dan itu menyakitkan buat saudara. Atau mungkin saudara pernah ada yang disakiti secara ekonomi, ada orang yang nipu saudara, sampai keuangan saudara habis, macam-macam saudara. Dan saya tidak bermaksud untuk mengecilkan masalah saudara, tidak. Dan saya juga sedang belajar untuk hal ini ya, bukan berarti ketika kalau saya bagikan, oh saya udah bisa mengampuni mah gampang. Enggak pernah ada yang gampang untuk mengampuni. Tapi firman Tuhan, seperti kamu sudah diampuni, maka kamu harus belajar mengampuni orang lain dan kita mau belajar buat itu. Jadi saya tidak bermaksud untuk mengecilkan segala luka yang saudara pernah alami. Tetapi kita mau belajar taat sama Tuhan. Nah, kenapa sih realitanya itu kita hidup di dunia yang gak sempurna. Betul? Kita ketemu orang-orang yang gak sempurna, manusianya gak sempurna. Orang tua kita gak sempurna, teman kita gak sempurna, pasangan kita gak sempurna, anak kita juga gak sempurna. Dan semua orang yang gak sempurna itu sangat berpotensi untuk menyakiti kita. Betul, melukai kita, betul ya. Kita juga gak sempurna kok, kita juga bisa nyakitin orang lain, begitu kan ya. Oleh karena itu penting sekali kita belajar yang namanya pengampunan. Kenapa? Ya karena kita hidup di dunia gak sempurna, kita gak bisa berharap orang lain itu sempurna, gak pernah salah sama kita, gak bisa. Orang naturnya aja udah berdosa kok, dilahirkan saja udah dalam dosa, terus kita mau berharap dia sempurna, gak akan bisa, begitu ya. Oleh karena itu penting kita belajar untuk mengampuni. Sebetulnya orang tuh menyakiti itu kenapa sih? Orang itu biasanya menyakiti orang lain tuh karena ada sesuatu yang belum beres dalam dirinya. Jadi kalau orang mencuri, kenapa? Karena dia egois. Karena dia berpikir yang penting buat saya perlu lebih banyak. Saya perlu lebih banyak dan saya mencuri dari orang lain. Karena dirinya egois. Kalau orang memfitnah, biasanya karena dia iri hati, betul? Dia iri hati, ada sesuatu yang gak beres dengan batinnya, dia bergumul dengan masalah iri hati, lalu dia mulai memfitnah orang lain. Atau kalau orang menghina juga, kalau saudara yang pernah dihina. Orang yang menghina orang lain adalah orang yang perlu pengakuan diri. Menempatkan harga dirinya tinggi-tinggi dan dia menghina orang lain supaya orang lain tampak lebih rendah dari dia. Ya prinsipnya setiap orang yang menyakiti orang lain itu dia belum beres dengan hidupnya. Mungkin kita juga, ini evaluasi juga buat kita ya. Jadi pentingnya kita belajar pengampunan bagi hari ini. Kita belajar untuk saling mengampuni. Nah apa sih poin dari pengampunan? Poin dari pengampunan adalah yang pertama, pengampunan adalah keputusan. Ya. Jadi kita memberikan pengampunan pada orang lain tidak didasari oleh perasaan. Ya, kalau saya masih sakit hati saya nggak mau ngampuni. Tidak, itu bukan begitu. Sekali lagi pengampunan adalah keputusan. Tidak didasari oleh perasaan, tetapi kita memutuskan untuk mengampuni karena kesadaran bahwa kita mau taat firman Tuhan. Dan kesadaran bahwa kita sudah diampuni oleh Tuhan. Jadi pengampunan adalah keputusan. Saya mau mengampuni. Apapun sikonnya. Tetapi
Saya memutuskan untuk mengampuni. Pengampunan tuh nggak lahir secara otomatis dari perasaan kita. Kenapa? Karena perasaan kita labil, betul ya. Kalau kita disakiti sama orang, ketika satu saat kita lupa, kita senang-senang, bahagia-bahagia, santai-santai. Tapi ketika nanti kita ingat lagi, sakit lagi. Masa pengampunan kita mau gitu, mau datang dan pergi sesuai dengan perasaan. Kalau lagi ingat, saya dendam lagi nih, gitu ya. Nanti kalau saya udah lupa, oke deh saya ngampuni, dah saya lupa. Kan nggak gitu. Pengampunan tidak lahir secara otomatis dari perasaan kita. Tetapi pengampunan adalah satu keputusan. Oke Tuhan, saya mau ikut, saya mau nurut, saya mau belajar untuk mengampuni. Karena saya tahu Tuhan menyuruh saya untuk mengampuni. Dan karena saya tahu hidup saya sudah diampuni oleh Tuhan. Ya, pengampunan adalah urusan kita dengan Tuhan, bukan urusan kita dengan orang yang kita sakiti. Ya, pengampunan adalah pemberesan kita dengan Tuhan. Tuhan, saya mau taat Tuhan, saya lupain dulu semua yang itu. Dan saya mau taat, saya mau belajar ngampuni. Adalah urusan kita dengan Tuhan. Gak mudah saudara, tetapi ingat yang pertama pengampunan adalah keputusan. Itu yang pertama, 3 aja saudara ya. Terlalu banyak nanti lupa ya. Kalau terlalu banyak nanti ikut core aja saudara. Kalau mau lengkapnya ikut core ya, maturity. Di maturity saudara ya, pelajaran 10. Yang kedua, pengampunan diberikan tanpa syarat, bahkan tanpa permintaan maaf dari orang yang menyakiti kita. Kalau kayak tadi misalnya saya diserempet lah, bukan ditabrak ya, ditabrak terus orangnya pergi, motornya pergi. Kan dia gak mungkin minta maaf juga sama saya, masa saya mau dendam terus? Ya, jadi pengampunan itu diberikan tanpa syarat dan ini yang susah. Kadang-kadang kita memberikan syarat buat pengampunan yang kita mau kasih ya. Kadang-kadang kita bilang nantilah kalau dia minta maaf baru saya ampuni, baru saya maafin. Nanti kalau misalnya kita ditipu nih dan uang kita habis misalnya ya. Nanti kalau ekonomi saya sudah membaik, saya udah dapat cuan lagi, udah membaik baru saya ampuni orang yang nipu saya. Tidak. Pengampunan diberikan tanpa alasan. Pengampunan tidak memerlukan alasan untuk diberikan. Karena kita nggak pernah tahu orang yang nyakiti kita kapan dia mau berubah. Saudara mau nunggu kapan dia minta maaf. Dan kalau dia nggak minta maaf masa kita mau hidup dengan dendam terus. Gitu kan ya. Karena pengampunan itu sebetulnya membebaskan beban kita. Kalau kita nggak ngampuni, yang menanggung beban, yang hidup dengan penuh beban itu kita. Karena kita hidup dengan dalam dendam. Kita yang punya dendam, kita yang merasa ada beban dan tidak damai sejahtera. Ketika kita melepaskan pengampunan, maka hati kita ya akan penuh dengan damai sejahtera. Kenapa? Karena saya sudah taat sama Tuhan. Karena saya sudah ikut, walaupun sulit, tapi saya jadi anak Tuhan yang taat. Saya jadi anak Tuhan yang menyenangkan Tuhan. Dan hidup kita yang penuh damai sejahtera. Kadang-kadang pinginnya kita bales ya. Ya, kalau orang nyakiti kita, gue bales lah, baru gue ngerasa puas gitu kan. Kadang-kadang kita merasa puas kalau kita sudah membalas. Saudara, ini ada satu kisah konon, oke. Konon itu maksudnya nggak usah juga terlalu dicari kebenaran kisahnya. Tapi saya pernah baca dulu satu kisahnya dulu, Jerman Barat dan Jerman Timur itu berselisih ya, sampai ada tembok besar, tembok Berlin di situ ya, yang memisahkan antara Jerman Barat dan Jerman Timur. Nah, konon ini ceritanya. Jadi mereka dua negara yang bermusuhan begitu ya sampai dibikin tembok. Dan akhirnya sekarang kan setelah berdamai temboknya diruntuhkan, tembok Berlin itu. Nah, pada saat mereka bermusuhan, orang dari Jerman Timur tuh ngelemparin sampah. Jadi di perbatasan gitu ya, perbatasan dari Jerman Timur tuh ngelemparin sampah terus ya, karena kan mereka musuhan ya, sampah-sampah dilemparin ke Jerman Barat begitu. Terus orang Jerman Baratnya kan panas nih, masa kita dilemparin sampah gitu ya. Terus mereka mau balas. Terus salah seorang pemimpin di Jerman Barat bilang gini, mereka tuh lempar sampah karena yang mereka punya cuma sampah. Kita kan punya banyak, kita kan punya buah-buahan yang bagus. Mungkin daerah Jerman Barat lebih subur, mungkin ya. Cuma maksudnya cerita itu mengisahkan gitu. Kita punya buah-buahan yang bagus, kita punya sayur-sayuran yang bagus. Jadi ketika dari timur lempar sampah, dari barat balasnya dengan buah-buahan, sayur, dan segala yang baik. Makanan-makanan yang segar, hasil alam mereka. Karena pemimpin Jerman Barat bilang mereka lempar sampah karena mereka cuma punya sampah. Tapi kita punya buah-buahan, kita punya sayur. Kita lempar itu aja buat mereka. Dibalasnya dengan buah dan sayur. Gak penting untuk cerita, untuk maksudnya cek itu benar apa enggak. Tetapi maknanya kan
luar biasa. Orang yang melempar kebencian sama kita, orang yang melempar sampah sama kita, karena mungkin hatinya penuh sampah. Dan kalau kita balas juga dengan kejahatan, artinya hatimu penuh sampah juga. Enggak kan, gitu ya. Tadi kan bagian pertama kita udah belajar. Hidup kita adalah hidup yang penuh pengampunan dari Tuhan, penuh kasih Tuhan. Hidup kita adalah hidup yang dipenuhi oleh kasih Tuhan dan pengampunan. Itu yang kita punya. Lemparkan itu sama orang lain. Kalau orang lempar sampah buat kita, sadari mungkin dia memang cuma punya sampah. Kalau saudara balas dengan sampah juga, artinya hatimu juga cuma punya sampah. Tetapi tadi bagian pertama enggak. Hati kita melimpah dengan pengampunan Tuhan. Berikan pengampunan, keluarkan pengampunan. Kenapa? Karena hati kita juga penuh pengampunan dari Tuhan. Saya menghitung, saudara Iseng menghitung kemarin. Kita setiap malam berdoa untuk minta ampun sama Tuhan kan ya. Sebelum tidur, Tuhan ampuni kesalahan saya hari ini. Mungkin ada sesuatu yang saya sengaja mendukakan hati Tuhan. Atau mungkin sesuatu yang saya nggak sadar gitu ya. Ampuni Tuhan. Kalau kita setiap malam berdoa, buat saudara yang umurnya di atas 40 tahun, dipotong masa kecil dan bla bla bla, artinya kita sudah minta ampunan Tuhan sekitar 12.000 kali lebih. Kalau setiap malam kita berdoa minta ampun sama Tuhan. Dan Tuhan tadi kan bilang, jika kita mengaku dosa kita, Ia adalah setia dan adil dan Dia akan mengampuni. Setiap kali minta ampun, Yesus ampuni, betul? Ingat saudara sudah 12.000 kali lebih minta ampun sama Tuhan dan Tuhan ampuni. Artinya hidup kita penuh dengan pengampunan, melimpah dengan pengampunan. Ketika orang lain memerlukan pengampunan, saudara berikan. Paling 1 kali dia minta ampun, minta maaf. Paling 2 kali, betul. Tapi kan hidup kita limpah dengan pengampunan dari Tuhan. Berikan pengampunan sama orang lain. Walaupun tidak mudah, sekali lagi saya tidak mengecilkan masalah saudara. Tidak bilang, oh ini mah gampang. Enggak, tidak gampang. Ini adalah pembelajaran seumur hidup. Begitu ya, jadi ketika hidup kita limpah dengan pengampunan, berikan pengampunan buat orang lain. Hidup kita nggak penuh sampah kok, jangan kasih sampah sama orang lain. Ya, oke. Jadi yang kedua tadi, pengampunan diberikan tanpa syarat. Ya, dan kita akan memberikan apa yang penuh dalam hati kita. Yang ketiga, boleh yang ketiga? Oke, ya. Bukan melupakan, bukan berarti belum melupakan, bukan berarti belum mengampuni. Jadi gini saudara, walaupun kita belajar untuk mengampuni, tapi ketika orang bikin salah sama kita nggak bisa langsung lupa. Ya itu manusiawinya. Kalau orang bikin salah terus kita besoknya lupa, itu namanya amnesia. Begitu. Ada sesuatu yang terjadi dengan memori otak saudara. Kalau kemarin orang nyakitin saudara, hari ini saudara lupa ada apa ya kemarin. Itu mungkin ada benturan di kepala saudara dan saudara amnesia. Tetapi secara manusiawi kita kan ingat terus gitu ya orang yang mengampuni. Itu enggak apa-apa saudara. Karena sekali lagi tadi mengampuni adalah keputusan. Mengampuni adalah keputusan. Tetapi melupakan itu perlu waktu. Oke? Mengampuni adalah keputusan, tetapi melupakan perlu waktu, tidak apa-apa. Kalau saudara dulu ikut kelas bareng saya di Maturity, saya ingat sekali saya izin Pak Willem untuk ceritakan ilustrasinya. Pak Willem dulu cerita di kelas itu, kalau saudara keserempet motor, terus saudara jatuh, yang nabraknya pergi, luka saudara, kaki saudara luka, baret-baret berdarah. Pada saat itu saudara bisa langsung memutuskan untuk mengampuni, oke saya mengampuni orang yang menabrak saya. Tapi kan lukanya nggak langsung sembuh. Ya, tetap harus pulang, tetap harus bersihin lukanya, tetap harus kasih betadine, tetap harus pakai plester, dan tetap perlu waktu untuk dia sembuh, entah 1-2 minggu. Lukanya nggak bisa langsung hilang dengan kita mengampuni. Nah demikian juga kalau kita disakiti, wajar kalau kita perlu waktu untuk sembuh. Tetapi pengampunan bisa diberikan di awal. Nah masalahnya kita tuh bukan robot yang bisa on off perasaan yang langsung klik off dan kita lupa, nggak bisa. Kita perlu waktu untuk melupakan. Nah yang pasti jangan dikopek-kopek lukanya. Sudah tahu ya kalau luka udah mau kering, terus sudah kopek-kopek lagi berdarah lagi dah gitu ya. Perlu waktu lagi untuk sembuh gitu. Jangan dikopek-kopek, biarkan sembuh dengan cepat. Kadang-kadang kita suka kopek-kopek juga gitu luka batin kita. Dengan cara apa? Kadang-kadang kita suka mikir-mikir lagi, ingat-ingat lagi. Dengan tujuan apa? Mengasihani diri sendiri.
Ya, kalau kita pernah dilukai orang, terus udah berapa waktu, kadang-kadang kita suka ingat-ingat lagi. Memang tuh dia jahat tuh, gitu, pas lagi sendiri. Buat apa? Buat mengasihani, saya mah korban. Jangan diingat-ingat lagi. Karena itu kopek-kopek luka yang gak sembuh-sembuh. Atau yang kedua, kadang-kadang kita suka menceritakan sakit hati kita pada orang lain berulang-ulang. Minggu ini cerita sama si A, minggu depan cerita sama si B, minggu depan cerita sama si C. Dengan tujuan apa? Mendapatkan simpati. Saya korban nih, saya sakit hati. Iya betul, saudara sakit hati. Tapi semakin sering saudara mengulangnya, artinya saudara mengingat kembali kapan lupanya. Dan mengingat kembali itu menyakitkan. Lukanya gak sembuh-sembuh gitu ya. Jadi jangan kopek-kopek lukanya. Saudara ampuni dan saudara sadar perlu waktu dan segeralah minta Roh Kudus pasti untuk menyembuhkan lukanya dan mengampuni. Tapi manusiawi kalau saudara memang bilang saya masih sakit hati nih, enggak apa-apa, itulah perlunya juga Komsel ya, Sharon, komunitas-komunitas saudara rohani yang saling menguatkan. Enggak apa-apa cerita sekali saya disakiti dan saya sedang belajar untuk mengampuni, sudah. Jangan bulan depan Sharon cerita lagi, sudah bulan lalu ceritanya sama, buat apa gitu ya. Bulan depan cerita lagi supaya buat ingat-ingat bulan lalu saya disakiti, ya sudah, kan sudah disakitinya. Saya sedang belajar mengampuni, doakan ya, bantuin. Saya berdoa, bantuin saya untuk saya doakan supaya saya bisa cepat mengampuni dan melupakan, begitu ya. Saya tidak panjangkan ya, pagi hari ini firman Tuhan baru perkataan pertama. Jadi yang pertama tadi kita belajar bagaimana hidup kita semua perlu pengampunan, perlu diampuni. Karena kalau Tuhan nggak menderita, nggak disiksa, nggak mati, nggak dihina, kita nggak bisa selamat. Dan penderitaan Yesus begitu mengerikannya, begitu sangat hina seperti tadi. Karena Yesus untuk menebus dosa kita. Dan kedua, setelah kita diampuni, nggak cukup sampai situ. Ada perintah kamu harus mengampuni orang lain. Pengampunan adalah keputusan. Pengampunan diberikan tanpa syarat dan pengampunan perlu waktu untuk sembuh. Itu tidak apa-apa. Tapi saya rindu kita semua belajar untuk semakin hidup berkenan pada Tuhan. Pagi hari ini bukan pelajaran yang mudah, begitu ya. Bukan firman Tuhan yang mudah, yang menyenangkan, enggak juga. Belajar ngampuni gitu kan susah. Tapi kita belajar supaya hidup kita semakin dewasa, semakin menyenangkan hatinya Tuhan. Ya, minggu-minggu depan perkataan Yesus selanjutnya dengan semua sikon yang sama ya, seperti gambar salib tadi ya. Jadi Yesus mengatakan perkataan kedua sampai ketujuh dengan sikon yang sama, dengan kesakitan yang sama, mungkin makin turun, fisiknya makin turun kan waktunya jalan terus, darahnya keluar terus kan, oksigennya kurang terus, jadi makin parah, makin turun gitu sampai akhirnya nanti Yesus mati. Jadi sikon yang bagian pertama tadi itu berlaku untuk 7 minggu ke depan, begitu ya. Pastikan saudara hadir ya. Untuk minggu-minggu depan sampai nanti puncaknya kita merayakan kematian. Memperingati kematian dan merayakan kebangkitan Yesus ya. Saya berdoa kiranya firman Tuhan yang kita bagikan pagi hari ini boleh jadi berkat. Boleh jadi kekuatan. Untuk kita boleh semakin mengenal Tuhan. Semakin jadi pelaku firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Mengucap syukur. Karena pagi hari ini kembali kami diingatkan bagaimana Tuhan sangat-sangat mengasihi kami. Bagaimana penderitaan Tuhan yang luar biasa di kayu salib. Untuk menebus dosa kami Tuhan. Supaya kami gak perlu dihukum lagi. Tetapi kami yang percaya kepada Tuhan. Kami mendapatkan hidup yang kekal di surga bersama-sama dengan Engkau satu hari nanti. Satu janji yang luar biasa Tuhan. Dan berikan kekuatan buat kami untuk kami boleh mempertahankan iman kami. Tetap setia, tetap mengiring Tuhan. Karena untuk itulah Engkau mati buat kami. Sampai satu saat nanti kami ketemu dengan Tuhan. Dan kami juga belajar pagi hari untuk mengampuni orang lain Tuhan. Seperti Tuhan sudah mengampuni kami dengan berlimpah-limpah. Kami mau belajar juga untuk mengampuni orang yang bersalah pada kami. Enggak mudah Tuhan. Berikan kekuatan, Roh Kudus berikan kekuatan buat kami. Supaya ketika kami luka hati, supaya ketika kami disakiti. Kami mau belajar mengampuni orang lain Tuhan. Seperti Tuhan Yesus yang sudah mengampuni kami. Kami membagikan kasih Tuhan itu buat orang lain. Terima kasih Bapak, kami mau belajar terus Tuhan. Jadi pelaku firman. Seringkali kami gagal tapi kami tahu Roh Kudus yang selalu menguatkan kami.
Kayak mau hidup kami semakin dewasa lagi, semakin disempurnakan lagi untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Terima kasih banyak Bapak meteraikan firman Tuhan. Pagi hari ini hamba-Mu berhenti bicara, tapi Roh Kudus yang selalu bisa mengingatkan setiap anak-anak-Mu akan firman Tuhan yang menjadi pedoman dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih banyak Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan berkati. Ya, puji Tuhan, saudara, kita sudah mendengar firman Tuhan. Tadi sudah katakan 7 perkataan Yesus di salib akan dikhotbahkan. Ya, itu penting bagi kita semua. Bukan hanya karena kita akan menghadapi Jumat Agung, ya, tapi itu semua perlu kita ketahui, ya, karena jarang ya kita mendengar khotbah demikian. Sebab itu ini boleh lebih membuat kita semua mengasihi Tuhan, apa yang Dia lakukan di atas kayu salib. Ya, puji Tuhan. Saudara, tidak ada pengumuman, yang penting lagi diingatkan kembali kapal meeting itu tanggal 17, perlu untuk kita semua. Dan mari kita, saudara, bisa mengikuti hal ini dan rumah tangga keluarga kita bisa makin diberkati Tuhan, karena ada satu kesatuan hati di dalam melangkah bersama. Saudara, mari kita akan tetap berdoa untuk pemerintah kita yang kita tahu bersama tanggal 14 ya, bulan ini akan ada pemilu ya. Kalau saudara mendengar atau melihat di TV atau baca di medsos, ya makin kesini makin rame, makin membingungkan. Tapi nggak usah bingung saudara, usah bingung, ya berdoa saja. Siapa yang memang saudara berhasrat untuk memilih siapa, silahkan. Yang penting tentu kita berdoa supaya siapapun yang terpilih, orang itu adalah kehendak Tuhan, ya, yang akan memimpin bangsa dan negara untuk lebih maju lagi. Saudara, kalau di kota besar sih nggak akan ada atau nggak akan kelihatan ya seperti yang terjadi di desa-desa atau di pinggiran kota, yaitu serangan fajar. Ya. Saudara, gak usah terpengaruh dengan hal-hal semua itu. Sekali lagi, apa yang menjadi keyakinan saudara lakukan itu tentu disertai dengan doa ya. Baik, terima kasih untuk perhatian saudara. Kita akan tutup ibadah kita dengan doa. Saya undang untuk kita berdiri bersama-sama, kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Makasih Tuhan, kami boleh mendengar firman Tuhan, di mana pengampunan yang Tuhan berikan bagi bukan hanya seperti apa yang Tuhan katakan di atas kayu salib, untuk orang-orang yang menyiksa, orang-orang prajurit yang menyalibkan Tuhan, tapi pengampunan Tuhan untuk kami semua, orang-orang yang berdosa. Terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan. Kami ucap syukur kalau kami boleh dibebaskan dan kami mendapat keselamatan di dalam Tuhan. Kami tetap berdoa Tuhan untuk pemilu yang akan diadakan. Kami berdoa supaya pada harinya boleh terjadi dengan keadaan tenang, aman. Dan sekali lagi Tuhan, siapapun yang terpilih, itu semua adalah kehendak Tuhan yang akan memimpin bangsa dan negara kami menjadi negara yang lebih maju pada tahun-tahun yang akan datang. Terima kasih Bapa. Hamba memserahkan untuk seluruh jemaat Gereja Rehoboth
Jadi Sartika, Tuhan mau tolong, Tuhan berikan tubuh yang sehat, kekuatan dari surga. Kami dapat melewati minggu, hari-hari depan kami dengan berkat Tuhan. Keluarga kami, usaha kami, pekerjaan kami, kuliah, sekolah anak-anak kami semua. Supaya mereka boleh Tuhan, kami semua boleh merasakan kasih setia Tuhan. Kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa. Percaya Tuhan kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tuhan antar kami semua dimanapun kami berada. Tuhan tolong supaya kami boleh berkumpul kembali pada minggu depan untuk mengucap syukur atas berkat Tuhan, kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kami semua. Percaya Tuhan kau sudah mendengar doa kami dan ucapan surga kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tangan saudara untuk menerima berkat Allah. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan hadiratnya. Maka berkat Allah memenuhi hidup saudara. Berkat Allah memenuhi keluarga saudara. Berkat Allah memenuhi kesehatan saudara. Berkat Allah memenuhi pekerjaan saudara. Dan jadilah berkat dimanapun saudara berada. Saudara terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Mulai hari ini sehingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. It takes two to tango. Pernikahan perlu usaha dari dua orang. Sama seperti tarian tango, tidak bisa dilakukan seorang diri. Couples Meeting, It Takes Two to Tango. Sabtu 17 Februari 2024 pukul 3 sore bertempat di Hotel Crown Plaza. Bersama Evangelis Helen C. Pratama, seorang trainer, counselor, dan pembicara seputar kehidupan rumah tangga. Dengan biaya semula Rp250.000 per orang, kali ini ada potongan untuk Anda menjadi Rp150.000 per orang atau Rp300.000 per pasangan. Sudah termasuk snack, coffee break, dan dinner eksklusif. Berapapun usia pernikahan Anda, mari bergabung dan segarkan kembali pernikahan Anda. Daftarkan diri Anda di link yang disediakan. Tempat sangat terbatas. Event ini juga didukung oleh Shalom saudara, pada bulan ini Biblical Night dalam seri The Order of Salvation yang kedua akan dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024 dengan judul Justifying Grace. Dalam sesi ini kita akan membahas pengertian kelahiran baru, mengapa perlu kelahiran baru, dan apa saja tanda kelahiran baru. Pertemuan ini diadakan jam 7 malam via Zoom Gereja Rehoboth. Sampai jumpa di Biblical Night. Tuhan Yesus memberkati.